Hai semuanya, welcome back di Wisdom and Invest. Apa kabar teman-teman? Kemarin pada kena prank IHSG ya? Jangan khawatir, kalau tadi pagi teman-teman entry lagi sebetulnya masih bisa profit ya. Nah, seperti biasa hari ini saya akan membahas ke 10 saham ini secara berurutan dan saham ini adalah saham pilihan dari teman-teman. Jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli. Tujuan dari analisa ini adalah agar kita sama-sama belajar. Kalau dirasa ada yang kurang cocok dengan analisa ini, it's okay, silakan dianalisa ulang kembali. Kalau suka dengan video ini, silakan di-share ya ke temennya agar bisa ikutan belajar. Dan join Telegram Wisdom and Invest untuk request saham-saham lainnya. Sedikit informasi bahwa tim dari Wisdom and Invest akan membuka edukasi gratis khusus untuk teman-teman yang nyangkut di saham. Jadi mudah-mudahan dengan edukasi ini teman-teman bisa keluar dari problemnya. Kelas ini akan dimulai jika teman-teman ada 100 sangkuters ya. Jadi totalnya kita akan kumpulkan dulu sampai 100 orang. Dan teman-teman akan mendapatkan fasilitas Winbot untuk 1 minggu. Jadi teman-teman kalau bisa ajak ya teman-temannya agar bisa keluar dari sangkutnya itu. Hubungi admin di Telegram dengan ID win_admin. Lalu saya akan mengadakan basic class yaitu online class di tanggal 21 November. Totalnya akan ada 4 kali pertemuan yaitu 1 kali seminggu. Dan kita akan mempelajari technical analisa agar teman-teman bisa trading secara mandiri. Nah materinya adalah ini dan gak hanya teori ya. Di kelas ini kita akan praktek secara langsung. Bonusnya yang luar biasa adalah free class 1 kali pertemuan dengan Pak Michael Yoh. Tentu teman-teman tahu siapa Pak Michael Yoh. Dan akan ada kelas psikologi dari Foni Ramali yaitu praktisi NLP. Dan free 1 bulan win facility senilai 350. Itu tentunya terbatas hanya untuk 38 orang pertama. Investasinya sebesar 538. Kalau teman-teman daftar berdua maka jadinya akan lebih hemat. Bagi teman-teman yang tertarik silakan hubungi admin di Telegram win_admin atau di WhatsApp ya. Teman-teman juga bisa hubungi lewat WhatsApp. Chart yang saya gunakan ini adalah trading system dari Wisdom and Invest. Jadi sudah ada sinyal entry dan exitnya. Untuk teman-teman yang tidak menggunakan trading system win, gak apa-apa. Nanti saya akan jelaskan juga menggunakan indikator stokastik dan MACD. Jadi teman-teman bisa gunakan indikator ini untuk analisa juga secara mandiri. Untuk teman-teman yang tertarik mempelajari lebih dalam atau lebih detail tentang chart dari Wisdom and Invest, maka bisa klik link yang ada di deskripsi di bawah ya. Di sana dijelaskan cara membaca chart Wisdom and Invest secara lebih detail. Untuk GGRM ini hari ini ada sinyal entry-nya dan pixelnya, dua-duanya hijau itu bagus ya. Juga ini momentumnya berwarna merah tua. Jadi merah tua ini bisa menjadi arti reversal. Jadi ada potensi dia reversal ya, sama seperti yang biru. Kalau biru dia berwarna biru tua maka dia menjadi reversal. Yang tadinya uptrend maka ada potensi reversal menjadi downtrend. Kalau yang lagi downtrend maka reversal menjadi uptrend kembali. Namun sifatnya untuk si GGRM ini masih spekulatif ya. Sifatnya adalah spekulatif buy. Karena momentumnya sebetulnya belum ada biru-biru seperti ini. Kalau ada momentum biru-biru seperti itu maka lebih baik lagi. Nah, chart yang ini menggunakan indikator MACD dan stokastik. Jadi teman-teman bisa pasang kedua indikator ini dan belajar untuk menganalisa secara mandiri. MACD-nya di sini kita bisa lihat di sebelah kanan ini ungu di atas ya. Itu artinya dia sudah golden cross, maka ini oke. Dan untuk stokastiknya juga ungunya di atas, maka ini oke. Ini artinya sudah mulai golden cross. Walaupun ini masih rapat-rapat ya. Kalau masih rapat-rapat itu sebetulnya masih sideways. Tapi mudah-mudahan ini kalau kita lihat secara tren juga bagus. Untuk indikator trennya dia menaik ya, menanjak. Ini stokastiknya juga trennya menanjak. Nah, ini mudah-mudahan dia mampu menuju ke resist selanjutnya. Area supportnya ada di sini di 40.000.
dan resistnya ada di 42050. Di sini juga ada gap ya. Jadi mudah-mudahan dia mampu menutup gapnya itu. Untuk teman-teman yang sudah entry, maka tinggal pasang stop lossnya aja. Bagi yang belum entry, maka bisa mulai cicil ya, karena ini potensinya cukup baik, terutama karena indeks kita sedang bullish juga nih. Untuk WOWS ini adalah saham high risk ya, high risk, dan ini adalah third liner, saham third liner atau saham gorengan. Maka teman-teman yang baru belajar atau teman-teman yang tidak terbiasa trading di saham-saham high risk seperti ini, sebaiknya dihindari aja, di skip aja, pilih saham lain yang lebih liquid. Ini karena kalau kita lihat total transaksinya di sebelah kiri ya, di sini ada informasinya lengkap. Total transaksinya ini hanya 0,6 miliar, artinya nggak nyampe 1 miliar bahkan ya. Ini tidak liquid, jadi dia high risk, tidak liquid, dan ini adalah saham gorengan. Jadi sebetulnya tergantung bandar mau bersabda apa gitu. Ini kalau bandarnya bersabda dia nggak mau naik, mau dibikin sideway terus ya, itu tergantung bandarnya ya. Maka sebaiknya untuk teman-teman yang belum entry, skip aja deh, cari saham-saham lain. Secara indikator juga dia belum ada sinyal entry ya. Di sini belum ada, nih sudah exit sejak dulu, dan exitnya memang dalam kondisi profit juga nih. Nih di sini ya. Di sini entry dan di sini exit, itu masih ada profit tapi belum ada sinyal entry lagi. Pixelnya hijau 1, yang oke adalah hijau dua-duanya, dan momentumnya juga masih merah nih. Support ada di 65. Jadi memang dia lagi pas-pas di area support ya. Support selanjutnya ada di 52. Indikatornya, secara indikator MACD-nya masih jelek karena birunya di atas. Lalu kalau stokastik sih udah mulai naik ya, tapi karena MACD-nya masih jelek, maka ini hanya untuk fast trading. Jika teman-teman ada yang nyangkut, maka ketika dia naik bisa gunakan ini untuk SOS ya. Untuk MEDC ini belum ada sinyal entry-nya, terakhir muncul segitiga merah dan belum ada sinyal entry. Pixelnya juga masih merah 1, yang bagus adalah hijau dua-duanya. Untuk momentumnya ini masih berupa titik pink nih, maka dia potensinya sideway. Dan untuk saham-saham sideway, maka teman-teman strateginya buy on support dan sell on strength. MEDC untuk MACD-nya ini masih bagus, MACD-nya masih oke, masih menanjak walaupun dia agak merapat. Dan stokastiknya memang sih trennya masih menurun, ini sudah mulai mau golden cross ya, jadi masih agak kurang oke. Coba kita cek support resistnya. Nah ini untungnya si MEDC ini masih bertahan di atas MA20, maka sebetulnya itu masih oke ya, masih ada potensi dia akan naik. Ini karena patternnya mirip-mirip pattern yang lain. Jadi di sini ada pattern ini, sama seperti di banking juga ada pattern ini, indeks juga ada pattern ini. Namanya cup and handle ya. Mudah-mudahan dia mampu kembali ke resistnya di sini. Supportnya yang MA20 kita bisa gunakan sebagai support, angkanya yang berwarna biru ya. Resistnya ada di 398. Jadi mudah-mudahan besok masih mampu untuk ke area resistnya. Untuk teman-teman yang ingin spekulatif, sebetulnya bisa spekulatif buy karena dia masih mampu bertahan di atas MA20-nya. Teman-teman bisa spekulatif buy, cuma harus agak sabar nih. Harus cek juga commodity oil ya, commodity oil, karena MEDC ini korelasinya dengan oil. Jika oilnya naik, maka ada potensi naik. Jika oil koreksi, maka ada potensi MEDC juga akan koreksi. Jika dia naik, maka potensinya dia bisa naik ke resistnya 398. Tapi jika dia jebol dari MA20-nya, maka sebaiknya exit dulu ya. Untuk JPFA ini sudah muncul segitiga hijau,
statusnya adalah buy, memang belum gede ya, profitnya masih 0,1. Pixelnya masih 1 hijau, yang bagus adalah dua-duanya hijau, jadi ini sifatnya spekulatif buy. Untuk momentumnya ini berubah menjadi merah tua, jadi ada potensi dia reversal. Untuk MACD, kelihatannya MACD-nya ini karena dia rapat-rapat dan datar. Ini datar begini ya, artinya dia sideways. Secara stokastik sebetulnya oke, ini sudah golden cross, dia naik ke atas dan membuka. Cuma MACD-nya sih belum golden cross nih. Coba kita cari area supportnya di mana. Supportnya di sini 1050 dan dia mantul dari support ya. Ini artinya oke. Resistnya di sini 1185. Karena stokastiknya oke, mudah-mudahan besok dia masih mampu melanjutkan ke resistnya. Resist terdekat ada di sini 1140 dan mudah-mudahan dia mampu sampai 1185. Untuk ASII ini masih statusnya hold ya, sudah ada sinyal entry sejak sini dan belum keluar sinyal exitnya. Status hold dengan profit 18,4%. Ini good sekali. Pixelnya dua-duanya hijau artinya oke, lalu masih ada momentumnya nih. MACD-nya masih menanjak, itu oke. Stokastiknya juga masih menanjak, dia di area overbought, tapi jangan khawatir. Memang saham-saham yang sedang uptrend strong, maka dia akan ada kecenderungan bergerak di area overbought. Tapi selama dia masih menanjak begini dan dia akan bergerak di sini, itu nggak masalah ya. Problemnya adalah ketika dia mulai memotong ke bawah 80, maka itu bisa menjadi sinyal untuk exit juga, atau kita gunakan MA-nya aja sebagai stop loss. Contohnya seperti yang di sini ya, di area sini dia masuk ke area strong uptrend di sini dan dia bergerak di area overbought. Ini ketutupan angka, tapi dia bergerak di atas terus tuh, di atas 80. Nah, ini maka dia menjadi strong uptrend. Sinyal exitnya adalah ketika dia sudah mulai jebol dari MA8, atau di sini juga bisa ya, ketika stokastiknya mulai memotong 80 ke bawah. Itu bisa menjadi sinyal untuk teman-teman take profit. Jadi untuk teman-teman yang sudah entry dari bawah, tinggal pasang trailing stop. Bagi teman-teman yang belum entry, mungkin bisa spekulatif buy di area sini, di dekat MA8-nya ya, atau ini ada supportnya 5450. Kalau MA8-nya itu yang angkanya ungu. Lalu ASI ini masih on track ya, masih on track, dia bergerak dalam uptrend channel. Jadi kalau kita gambar, kita tarik garis, seperti ini. Nah, jadi mudah-mudahan dia masih mampu ke upper channelnya nih, Ini kira-kira di area, ini angka psikologisnya 6000. Di angka psikologis itu apa sih? Artinya angka yang bulat ya. Jadi bisa aja di 5900 sekian, tapi ini angka psikologisnya yaitu kita menggunakan angka bulat. Untuk teman-teman take profit, maka jangan gunakan angka psikologis ini karena biasanya jarang disentuh. Kita gunakan beberapa tick di bawah angka itu. Untuk Techkim ini sudah ada sinyal entry. Statusnya adalah buy dengan profit 2,1%, yaitu ketika dia breakout dari garis win. Pixelnya dua-duanya hijau, ini oke. Namun momentumnya ini belum ada nih. Momentumnya masih berupa titik-titik pink, maka dia masih sideways. Kita bisa gunakan strateginya buy on support dan sell on strength, tapi kalau dia sampai breakout itu beda lagi ya strateginya. Maka kita coba cek dulu area support dan resistnya. Karena ini Techkim sedang testing area resist MA 200.
resist MA200. Jadi seandainya dia breakout, terutama disertai dengan volume yang cukup besar, itu artinya oke banget. Apalagi ketika dia momentumnya mulai ada biru ya, artinya kita bisa manfaatkan momentum ini untuk trading. MACD-nya ini oke, karena dia pelan-pelan mulai menanjak, ungunya di atas, pelan-pelan mulai menanjak, stokastiknya juga pelan-pelan mulai menanjak, ini masih menghadap ke atas dan membuka, itu artinya oke. Supportnya ada di sini, support terjauhnya 5850, tapi ini kalau kita lihat secara detail, ini MA8-nya mulai bertahan di atas MA20 ya. Artinya kita bisa gunakan juga MA20-nya sebagai support. Jadi untuk teman-teman yang belum entry, jika ingin spekulatif buy, maka bisa entry di area MA20-nya nih. Angkanya ada di sebelah kanan yang berwarna biru. Atau menggunakan MA8. Itu juga bisa. Mudah-mudahan dia mampu ke resistnya. Ini resistnya 6525, juga ada resist MA200 ya. Ini pas di resist MA200 juga. Jadi ketika dia breakout itu akan sangat bagus sekali. Jadi teman-teman bisa cicil buy dulu mulai dari sekarang. Jadi mudah-mudahan dia mampu breakout. Tinggal menunggu momentum aja. Jadi ketika dia sudah muncul momentumnya, itu dia mudah-mudahan bisa breakout dari resist yang ini. Untuk BBNI juga sudah muncul segitiga hijaunya. Pixelnya memang baru satu hijaunya. Momentumnya di sini momentumnya ada berwarna pink. Jadi potensinya dia bergerak sideways. Tapi kalau dia sampai breakout, maka itu juga oke sekali ya. Karena ini situasinya indeksnya kelihatannya oke, masih strong. Jadi indeks sudah breakout dan BBNI merupakan saham yang berkorelasi dengan indeks, maka mudah-mudahan si BBNI ini bisa menyusul. MACD-nya memang belum oke banget karena birunya yang di atas, tapi ini sudah mulai menanjak. Lalu stokastiknya sih oke ya, sini sudah golden cross. Supportnya ini BBNI, supportnya ada di sebelah sini 4650. Ini karena stokastiknya sudah golden cross, mudah-mudahan dia mampu ke area 4950, itu resistnya. Ini resist, yang ini support. Ini bentuknya sama ya, mirip-mirip dengan saham-saham yang lain. Jadi mirip dengan ini, mirip BBRI, BBCA, dan indeks kita juga polanya mirip seperti ini. Jadi mudah-mudahan dia bisa menyusul mengikuti teman-temannya yang lain. Jadi breakout dari 4950 itu oke sekali. Di sini juga ada dia gap ya. Gap itu adalah ruang di antara candle. Mudah-mudahan dia setidaknya mampu untuk menutup gapnya. Tapi target terdekatnya sementara ini ya, 4950. Lalu akan segera ke 5150 kalau dia sudah breakout. KLBF ini belum ada sinyal entry. Jadi terakhir segitiga merah, belum ada segitiga hijaunya. Pixelnya baru hijau satu itu artinya spekulatif buy. Dan dia juga memang candlenya hari ini membentuk higher high ya. Jadi memang sifatnya spekulatif buy. Momentumnya juga berwarna merah, itu artinya oke, artinya ada perbaikan di momentumnya. Artinya ada potensi dia reversal. MACD-nya, untuk MACD memang belum oke karena dia masih menghadap ke bawah dan membuka. Secara stokastik dia sudah cukup oke karena dia golden cross. Coba kita cek supportnya. Area supportnya kita bisa gunakan yang di sini karena dia mantul di situ ya. Angkanya ada di 1455. 1455. Resistnya, resist terdekat kita bisa gunakan MA20 nya, MA20.
atau mudah-mudahan dia mampu ke sini ya, mudah-mudahan mampu ke sini. Ini angka psikologisnya yaitu 1600. Untuk teman-teman yang ingin spekulatif itu sudah bisa spekulatif buy sifatnya. Jangan lupa money management, dan KLBF ini sebetulnya korelasinya dengan isu COVID ya, isu vaksin. Jadi teman-teman mungkin bisa pantau terus berita-berita tentang vaksin. Jika ada berita-berita bagus, maka itu akan menjadi katalis untuk saham ini naik. Tapi di antara saham yang farma itu sebenarnya lebih oke si INAF ya, INAF sama KF. Karena mereka lebih enteng untuk ditarik naik. Kedua saham ini adalah saham gorengan sebetulnya, tapi ketika dia ada momentumnya, volumenya ada dan cukup liquid, maka teman-teman bisa ikutan pause besar ya. Jadi kita mengikuti pause aja. Ketika pause-nya entry, maka kita entry. Ketika sudah habis waktunya, habis masanya, pause-nya sudah keluar, maka kita bisa ikutan keluar. Tapi kalau teman-teman tidak terbiasa trading di saham-saham yang high risk, maka sebaiknya saran saya memang lebih baik di KLBF aja, karena KLBF jalannya lebih santai ya, nggak terlalu volatil seperti INAF dan KF. Untuk Wika sudah ada sinyal entry-nya segitiga dan statusnya adalah buy dengan profit 2,5%. Dan pixelnya ini hijau 1, artinya sifatnya sebetulnya masih spekulatif buy. Lalu untuk momentumnya ini berupa titik pink, artinya potensinya dia bergerak sideways. Maka kita harus cek ya area support dan resistnya. Kita gunakan strateginya buy on support dan sell on strength aja. Kecuali dia breakout, karena indeks kita lagi oke, sedang menuju uptrend, maka kita bisa gunakan strategi buy on breakout. Tentu buy on breakoutnya kita harus cek lagi apakah dia breakout dengan volume. Jadi kalau nggak ada volume, ada potensi dia false breakout. Secara indikator, MACD sebetulnya masih sideways. Ini sideways, kita kelihatan ya dari trennya dia masih datar. Warna birunya di atas, masih kurang oke. Untuk stokastiknya sih oke nih. Stokastiknya sudah golden cross. Supportnya, support terdekat di 1150, resistnya ada di 1270. Untuk teman-teman yang sudah buy, maka bisa siap-siap ya di 1270, mungkin ingin lepas dulu sambil menunggu apakah dia mampu breakout dengan volume. Kalau dia tidak mampu breakout, maka memang sudah tepat teman-teman take profit di sana. Dan sebaliknya, jika dia jebol area support, maka sebaiknya exit dulu. Kalau dia breakout, maka bisa buy on breakout. Jangan lupa breakoutnya harus disertai dengan volume. ITMG ini ada sinyal entry-nya, statusnya hold dengan profit 1,4%. Pixelnya dua-duanya hijau, itu artinya oke. Momentumnya memang masih pink-pink ya, artinya dia bergerak sideways. Maka seharusnya strategi yang kita gunakan adalah buy on support dan sell on strength. Tapi sekali lagi, karena indeks kita sedang oke, maka kita bisa gunakan strategi buy on breakout. Tentu jangan lupa breakoutnya sebaiknya disertai dengan volume. Kalau nggak ada volume, maka ada potensi dia false breakout. Untuk indikatornya, MACD sebetulnya oke karena dia sedikit menanjak dan ungunya berada di atas, artinya oke. Stokastiknya juga sudah golden cross dan menanjak ke atas membuka, itu artinya oke. Area supportnya ada di sini 7975, resistnya ada di 8475. Nah ini karena sudah dekat resist, maka untuk teman-teman yang sudah punya barang, pantau di area resistnya. Apabila dia tidak mampu jebol dan malah membuat lower low, maka mungkin teman-teman bisa mempertimbangkan untuk take profit dulu. Karena tadi momentumnya kan masih pink-pink ya, artinya dia bergerak sideways, maka strateginya sebetulnya buy on support dan sell on strength. Nah nanti teman-teman ketika dia dekat support lagi, bisa re-entry lagi. Kecuali dia breakout disertai dengan volume.
dia breakout plus volume, maka teman-teman bisa buy on breakout. Sebaliknya, kalau dia sampai turun dan jebol dari support, maka sebaiknya exit dulu. Indeksnya hari ini muncul segitiga hijau dan oke banget ya, hari ini naik sampai 3%. Juga ada inflow dari foreign, inflownya sekitar 700-an billion, itu cukup besar, makanya indeks kita juga bisa terdorong. Lalu pixelnya ini dua-duanya hijau, itu oke dan ada momentumnya ya. Kemarin memang sempat di video saya sempat bilang kekhawatiran bahwa akan terjadi bearish karena candlenya adalah candle bearish, tapi hari ini karena ada momennya, yaitu market bereaksi positif terhadap hasil pemilu US dan juga hasil pengumuman GDP. Jadi GDP kita secara quarterly itu positif, walaupun memang secara year on year itu negatif. Tapi tentu kita tahu ya bahwa nggak mungkin lah bisa lebih buruk lagi dari quarter yang sebelumnya. Maka market bereaksi positif dan ini oke sekali. Untuk teman-teman yang belum entry ataupun kemarin sempat mengosongkan barang, maka ini adalah momen untuk entry kembali. Jangan lupa cari titik-titik entry yang oke ya, karena kalau salah titik entry-nya maka itu juga akan menjadi salah. Di sini support dari composite kita adalah di sini. Nah, ini akan menjadi area support. Ini bahkan menutup gap ya, sudah menutup gap. Masih on track, dia masih berjalan sesuai channel trend. Nah, ini agak susah digambar. Nih sebelah sini. Nah, masih bergerak dalam channel trend. Jadi mudah-mudahan November ini nggak jadi November rain, tapi menjadi November ceria. Lalu seperti biasa, I save the best for the last. Ini adalah hasil screener dari Wisdom and Invest, dari botnya ya. Dan ini adalah salah satunya, screenernya menggunakan screener TTM GCD, yaitu momentum. Jadi ini mencari momentum yang sedang oke. Ini screener setelah market tutup. Jadi ini ada beberapa, sebetulnya ada banyak banget ya, karena memang hari ini momentumnya semua pada pada naik semuanya. Listnya jadi panjang sekali. Yang ada tanda bintangnya itu artinya ada ledakan volume atau volumenya di atas rata-rata. C itu artinya harga current price ya, harga terakhir. Ini listnya saya nggak bisa tampilkan semua karena panjang banget, dan ini adalah screener mentah. Jadi teman-teman memang harus analisa lagi satu persatu, karena setiap saham itu trennya berbeda, support resistnya berbeda, dan titik entry-nya juga berbeda. Strateginya pasti juga akan berbeda. Jadi dipilih salah satu yang memang masih ada di area support dan masih oke, ada momentumnya. Ini adalah contohnya untuk screener momentum. Jadi tadi screenernya dia memanfaatkan momentum saham-saham yang punya momentum. Terutama kalau yang tadi kan screenernya secara daily, kita bisa gunakan screener momentumnya secara hourly atau intraday. Jadi kita bisa gunakan misalnya TTM GC15 untuk 15 menit, artinya kita bisa melihat saham-saham yang sedang ada momentum di 15 menit. Kita bisa, ini saya kasih contoh BBCA. Contohnya di sini ya, saat momentumnya sedang naik. Nah, jadi screener yang tadi fungsinya mencari saham-saham yang momentumnya tuh sedang uptrend, sedang naik. Jadi contohnya dia akan mencari saham yang berada di sini. Ketika dia membentuk bar yang lebih tinggi, nah disitulah dia muncul. Nah, di sini ketika momentumnya, di sini juga ketika momentumnya naik, di situ kita bisa entry. Jadi ini menarik sekali. Kalau ini BBCA-nya hourly, ini BBCA hourly, kita bisa gunakan yang lebih pendek ya, misalnya 15 menit atau bahkan 5 menit. Jadi sebetulnya untuk fast trading ini juga oke banget digunakan. Sekian dari saya, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Dan walaupun sedang uptrend, jangan lupa ya teman-teman tetap pasang stop loss dan trailing stop, dan juga money management yang baik. Thank you untuk supportnya teman-teman selama ini. Kalau ada masukan dan ada kritik saran, silahkan komen di bawah ya. Saya sangat senang sekali membaca komen-komen dari teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!